Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Natalia Mau, NIM 22190087. Materi yang saya ambil tentang pertumbuhan ekonomi, analisis faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk peran investasi, konsumsi, dan ekspor. Baik, kita lanjut pada pendahuluan. Pendahuluan presentasi ini akan menganalisis faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan fokus pada peran investasi, konsumsi, dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi kesejahteraan suatu negara dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat krusial untuk merancang kebijakan yang efektif. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam produk domestik bruto atau PDB suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan dalam produksi dan pendapatan nasional yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut pada faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama investasi. Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa penanaman modal asing (FDI) atau investasi domestik. Faktor yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Konsumsi domestik berupa pendorongan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu ekspor. Ekspor merupakan penjualan barang dan jasa dari Indonesia ke negara lain. Ekspor berperan penting dalam meningkatkan pendapatan devisa. Baik, kita lanjut pada hubungan antar faktor. Ketiga faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Investasi dapat mendorong konsumsi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Konsumsi yang tinggi dapat mendorong investasi melalui peningkatan permintaan dan profitabilitas. Baik, kita lanjut pada tantangan dan peluang. Tantangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fluktuasi harga komoditas global, yang kedua peningkatan persaingan global, dan yang terakhir kesenjangan pendapatan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Baik, yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur. Berikutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga pengembangan sektor ekonomi kreatif. Dan yang keempat peningkatan investasi sektor teknologi dan digital. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.